kata-kata tidak tahu diri. Di situ juga ada kata-kata nggak usah ngomong itu guys. Gua malas gitu ya. Gua malas Ya, nggak usah benar. ngomongin itu. Terus ada kata-kata tidak tahu diri. Ada kata-kata itu tidak tahu diri yang ditujukan itu tuh buat ayahnya begitu. Nah pertanyaannya, Durian? Iya, pertanyaannya itu sudah termasuk salah satu bukti yang bisa dipegang oleh Ruben nggak itu, Pak? Ya, menurut saya anak itu didoktrinasi yang negatif berdampak pada kebencian terhadap Bang mantan Iman, saya ayahnya. potong sedikit ya, karena saya buka bukunya ya. Ya, Tidak tahu diri memang. Mereka lagi ngomongin itu guys, sebel guys. Itu tidak penting, jangan bahas itu lagi. Itu tidak penting guys, gitu. Silakan Bang Nyoman. itu sebenarnya doktrinasi sebenarnya. Doktrin ketika ibunya menguasai anak, punya ruang yang banyak untuk mendoktrinasi, bahkan menghilangkan asal-usul. Bisa itu dalam status persoalan perkawin di luar itu biasa banyak begitu. Penguasaan terhadap anak, bahkan tidak membuka akses anak itu bertemu ayah, itu juga bagian dari doktrin ini. Jadi jangan heran jika satu saat anak ini tidak menghormati ayah aslinya, ayah kandungnya, karena doktrin ini terlalu kuat. Apalagi mereka masih di bawah umur yang belum bisa menilai apakah tindakan doktrin ini benar atau salah, begitu. Jadi menurut saya ini banyak poin yang dimiliki oleh Mr. R untuk melakukan legal action lebih lanjut, begitu, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, begitu. Satu lagi Pak, satu lagi. Saya mau silakan. tanya satu lagi. Saya mau tanya tanggapannya Pak Nyoman nih mengenai kasus pengacara pihak S yang kemarin sempat offside ya, saya lihat dengan kata-kata mantan ayah. Menurut Pak Nyoman sendiri menilai sikap pengacara begitu gimana Pak? Dan tidak dikoreksi balik, dan Yes, tidak dan tidak mengoreksi dikoreksi. balik, dan tidak meminta maaf balik gitu loh. Etikanya di Ya. situ nggak ada di situ Ya. gitu loh maksudnya Bang. Ya, itu bentuk maaf ya. Saya bukan mengkoreksi sejawat itu. Tetapi menurut saya gunakan kata Rocky Gerung lah. Kata-kata yang digunakan itu kedunguan akut itu. Tidak ada mantan ayah, tetapi mantan istri dan mantan suami. Tidak ada mantan ya. Jadi itu juga bagian dari doktrinasi yang buruk terhadap publik, begitu loh. Jadi ayah kandungnya kok lahir waktu di rumah sakit tulis ayahnya R. Lalu dibesarkan R juga, hidup bersama R. Kalau bukan ayahnya R, lalu ayahnya siapa? Nah, memang seorang wanita itu pasti melahirkan anak. Tapi anak itu ayah biologisnya siapa itu membuktikan DNA. Kecuali Mr. S menyatakan bahwa bukan dari hubungan yang itu. Kenapa lawyernya itu melampaui dari pernyataan dari kliennya? Nah, terbukti. Abang, Bukti yang pertama. Maaf motong abang, iya kan dia itu punya statement kalau itu mungkin mantan ayah kayak gitu. Tapi kenapa perkara finansial terus nyerang aja minta-minta? Ini kayaknya Iya, ada justru PT CEO Pengemis Nusantara ini. Ya, justru begini. Kalau itu mantan ayah itu salah. Buktinya pembagian waktunya 3 hari ke ayahnya, 4 hari ke ibunya. Yang kedua, ada hak ada kewajiban ayahnya untuk membiayai anaknya. Kan begitu. Kalau udah mantan berarti memang tidak ada kewajiban lagi. Nah, ini sebenarnya harusnya bilang R itu adalah mantan suami dari S.
bukan mantan ayah, itu salah itu. Nah, kalau sudah terjadi Berarti begitu, kedunguan akut ya, harusnya berarti kalau kedunguan. misalkan Bang Nyoman jadi pengacara kayak dia, kira-kira perlu nggak meralat itu atau minimal tulis caption atau apa atau meminta maaf apa gimana gitu loh, Bang? Iya, yang pertama menyampaikan permintaan maaf, pernyataan itu yang keliru supaya apa? Tidak menimbulkan multitafsir yang negatif. Jadi mantan ayah ini dia harus jelaskan mantan ayahnya itu maknanya adalah antara hubungan ayah dengan anak. Kecuali dia bilang mantan suami, berarti itu berkaitan dengan S dengan R gitu loh. Ketika mantan ayahnya artinya dia mau menganulir tentang hubungan anak dan ayahnya ini. Seolah-olah mantan ini kan jadi, aduh, ini menjadi kemarahan publik ya. Sebaiknya, menurut saya sebaiknya menyampaikan pernyataan di publik bahwa ada salah menyampaikan, bisa mengubah, dimaksud itu mantan suami lah, begitu aja lah. Untuk membela diri begitulah. Iya, Oke, betul. untuk membela diri. Ingin menghilangkan jejak. Nescafe. Sabar. Jadi seperti Mute. ingin menghilangkan jasa-jasa dan jejak-jejak kehidupan Koko Ruben. Di situ ingin membuat kerajaan. Nggak, itu asumsi, itu nggak bisa Mana kok asumsi. emang Kita kejar itu adalah ketika membuat kesalahan apa yang harus dilakukan gitu. Silakan Mamisa. Ya, aku mau bertanya. Ya. Halo Bang Nyoman, selamat sore. Aku mau bertanya nih sama Bang Nyoman nih. Bang Nyoman, menurut Bang Nyoman, apakah ada kemungkinan Ruben untuk memendangkan untuk pengalian asuh anak terhadap kepada Ruben? Dan seberapa greget dan seberapa besar dengan hal-hal yang sudah kita tahu bersama, seberapa besar pengalihan hak asuh ini bisa dimenangkan oleh Ruben gitu, Bang Nyoman, kira-kira. Apalagi kan kita Iya. tahu ya, si anak ini kan pasti kita tidak menutup mata dan telinga ya, apalagi si anak ini kan masih di bawah umur gitu loh. Selama ini kan dengan ibu, pasti ada sedikit banyaknya doktrin itu terhadap si anak begitu, Bang. Apakah bisa Ruben untuk mengambil alih hak asuh anak tadi jatuh kepada beliau? Menurut Bang Nyoman sendiri itu bagaimana gitu? Iya. Memang tidak ada kemutlakan ya. Tradisi umum dalam hukum acara tentang hak wali ini ya, hak asuh ya. Biasanya anak di bawah umur itu jatuh kepada ibunya. Tetapi ada syarat lain yang tidak bisa dijatuhkan kepada ibunya. Misalnya ibunya gila. Yang kedua, mengalami sakit yang parah, yang sehingga tidak konsentrasi untuk mengasuh anaknya. Yang ketiga, ada tindakan amoral. Dan tindakan amoral itu menjadi pertimbangan hakim supaya anak ini tidak hidup dalam lingkungan yang salah, maka berpindahlah hak wali itu dari hak asuh itu dari ibunya kepada ayahnya. Jadi sepanjang keduanya adalah pasangan suami istri menjadi mantan, maka keduanya memiliki hak yang sama dan peluang yang sama. Begitu. Apakah menurut Bang Nyoman dengan kata-kata yang ditonton di masyarakat, misalkan cong, jing, dengan kata-kata hinaan yang kasar itu bisa nggak mengacu bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral gitu, Bang Nyoman? Silakan. Itu tidak bermoral karena begini ya, manusia itu diciptakan secara universal, nilai paling tinggi daripada makhluk lain, termasuk kata-kata yang disebutkan itu kan menjatuhkan harkat dan martabat, kan begitu. Harkat dan martabat itu satu penghinaan sebenarnya. Yang kedua, yang dihina itu adalah ayah dari anak itu. Bagaimana perasaan anaknya ketika ayahnya itu dipanggil begitu. Nah, ini menjadi satu masalah bahwa
kekerasan terhadap anak itu bukan hanya terbatas pada fisik, tapi psikis. Itu akan terekam kepada anaknya, kok ayah saya diginiin gitu loh. Nah, ini menimbulkan keraguan anak, bahkan kecemasan anak itu. Yang tadinya dia menikmati kasih sayang keduanya, lalu sekarang jadi orang yang terhina. Itu juga bagian dari satu tindakan amoral gitu. Oke, Ira, silakan. Ira baru datang, dia lihat Bang Nyoman. Kayaknya dia begitu bersemangat. Ayo silakan Ira. Ya Ira. Assalamualaikum. Sebelumnya, maaf. Sebelum itu ya kita ucapkan happy birthday buat Maira. Wish you all the best. Apa yang kamu kerjakan Tuhan buat beruntung dan berhasil dimanapun ada berkat yang berlimpah-limpah Tuhan berikan. Tuhan menyertai dimanapun berada. Sehat selalu, panjang umur, Amin, bahagia, amin. damai, sukacita bersama keluarga. Amin. Terima kasih Koko. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Nyoman. Malam. HBD, selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, sukses, bahagia ya. Ya, ditunggu kado ulang tahunnya Bang Nyoman. Mau kado apa? Mau kado apa? Doa atau apa? Kalau doa Mela bisa aja doa katanya sendiri. Bang Nyoman. Kalau doa bisa doa sendiri. Bang Nyoman. Ya siap. Oke, saya masuk ke materinya. Bang Nyoman, saya melihat beberapa hari kemarin ada pernyataan dari Bapak Minola Sibayang itu mengatakan bahwa pihak Sarwenda itu sudah melayangkan surat untuk coba bertemu, coba mengatur jadwal pertemuan seperti itu, Bapak. Kira-kira menurut Bapak ya, kemudian Bapak Minola Sibayang ini menjawabnya, kita berusaha mengatur waktunya itu sekitaran setelah Ruben pulang umroh bulan Juli nanti, kayak gitu. Menurut Bapak Nyoman Raini, kita nggak tahu nih apa kira-kira yang akan dibicarakan, apakah pertemuan anak, apakah akan damai, karena sifatnya kan ini pertemuannya yang non litigasi ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Nyoman poin-poin apa kemungkinan yang dibicarakan? Apa kan ini kan masalah pihak ke pihak, udah informasi dari pihak ke pihak ya. Kira-kira akankah damai atau tetap akan melakukan gugatan lewat pengadilan, lewat jalur hukum? Silakan Bang Nyoman. Ya, jadi sifat undangan itu dalam undangan itu pasti ada sifatnya. Apakah biasanya dalam undangan itu isinya tentang apa? Misalnya undang untuk mengevaluasi kembali atau undangan untuk membahas adendum kembali perjanjian atau undangan apa? Nah, menurut saya satu poin yang paling penting di sini adalah ada itikat baik. Ada itikat baik ini mungkin muncul akibat dari kasus ini sudah viral ya, atau yang kedua timbul kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh Miss S ini adalah banyak hal-hal yang boleh dikatakan dalam perjanjian prestasi. Yang kedua telah melakukan satu pernyataan-pernyataan yang seperti Koko Hiro menyampaikan terakhir tadi, seorang ayah dipanggil dalam bentuk lain. Saya pikir ini ada kemajuan, tetapi substansi dalam pertemuan itu harus di-clearkan, harus diselesaikan secara utuh supaya tidak ada potensi konflik ke depan. Itu yang paling penting. Iya. Jadi tidak sekedar pertemuan, tapi mengevaluasi semua persoalan demi persoalan supaya ke depan tidak menimbulkan lagi persoalan baru. Jadi saya pikir ini bagus. Poin yang paling bagus adalah pihak S menyadari dengan mengirimkan undangan. Itu yang pertama. Walaupun kita tidak tahu tentang isi undangan. Yang kedua,
kalau undangan ini untuk mengevaluasi itu sangat bagus. Jadi Ruben punya hak bertanya untuk tentang penggunaan uang. Yang kedua, bagaimana tentang nasib anaknya. Bagaimana ada orang ketiga yang hidup bersama anak-anaknya dalam rumah. Itu menjadi momen yang bagus. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan terjawab, itu dituangkan dalam satu perjanjian baru, mengubah atau adendum dari perjanjian yang dituangkan dalam notaris sebelumnya. Saya pikir ini menarik kalau informasi ini benar. Iya. Ini informasinya udah masuk ke media apa? Udah masuk. Apakah misalnya? Apakah ini kan kita semua menyadari dan mengetahui bahwa hak asuh anak itu sudah jatuh ke Sarwenda dan tidak serta merta bisa jatuh ke Ruben hanya dengan perjanjian itu. Harus ada ketuk palu dari hakim ini. Kayak gitu, ataukah bisa hak asuh anak itu pindah dengan ya merevisi Akta 39 mungkin yang kemarin mengenai harta lah, mengenai jam pertemuan dan anak ke anak, ataukah bisa karena kemarin kan hak asuh anak itu hanya jatuh karena kesepakatan. Nah, apakah bisa pengalian itu juga sekarang ini kalau misalnya mereka bertemu jatuh karena kesepakatan kayak gitu, revisi kesepakatan itu? Silakan Bang Nyoman. Iya, jadi menurut saya sangat berimbang ya. Terlepas dari persoalan nafkah itu terlalu tinggi, itu kan sangat tergantung cara pandangan. Tetapi menurut saya perjanjian yang dituang dalam akte notariat itu sudah mengikat dua belah pihak dan berimbang. Kenapa berimbang? 1 minggu itu 7 hari, artinya tidak mungkin 3,5 hari dan 3,5 hari. Makanya 3 ke Ruben dan 4 ke Sarwenda. Nah ini ketika Ruben tidak memiliki akses, bahkan tidak bisa membawa anaknya 3 hari ke dalam rumahnya, artinya salah satu uang prestasi. Nah, kalau salah satu uang prestasi, maka tidak serta-merta akta itu dibatalkan secara sepihak oleh Ruben. Tidak bisa. Ya. Harus dibawa ke pengadilan berdasarkan pasal 1320 sampai 1338. Iya. Bahwa pembatalan akte notaris ini karena salah satu melakukan uang prestasi. Sekaligus Ruben meminta karena dia sudah tidak prestasi menjalankan kewajiban berdasarkan akte, maka dia meminta hak asuh anak jatuh ke tangan dia, atau dia meminta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Sarwenda harus menjalankan sesuai apa yang dituangkan dalam perjanjian itu. Kira-kira begitu, Mbak Mira. Oke, siap. Terakhir sebelum kerja lain, maaf ya. Ini Bang Nyoman, ada kemudian situasi yang kita lihat di Reels dengan di beranda IG ceritanya Instagram kayak gitu dari Ruben Onsu yang memperlihatkan sentilan ketika pacarnya Sarwenda ini mempergunakan rumahnya Sarwenda untuk iklan itu. Ya, kemudian di lain sisi juga itu udah fix rumahnya Ruben kayak gitu. Tetapi di lain sisi juga kita melihat ada juga iklan ya yang kami agak yakin kalau itu juga mobil anak-anaknya. Bahkan kita melihat itu mendengar sepertinya suara supir daripada anak-anaknya. Nah, ini kan mempergunakan yang namanya fasilitas dari orang lain untuk mendapatkan dana, dan ini kan ceritanya seperti bisnis kayak gitu, tanpa izin kayak gitu. Walaupun entahlah, mungkin di Sarwenda dia udah izin atau kayak gimana. Nah, menurut hukum, apakah di sini terjadi pelanggaran hukum atau tidak? Silakan Bang Nyoman. Ya, kalau misalnya sebenarnya tadi saya sudah jawab ya, ini melanggar kepantasan, melanggar kepantasan. Kenapa? Itu kan harta bersama, rumah bersama, mobil masih milik bersama yang belum dibagi.
harusnya pihak lain tidak boleh menguasai sebagian maupun seluruhnya dalam waktu yang terbatas maupun waktu yang panjang. Itu tidak bisa. Jadi tidak ada hak absolut seorang S, hanya seorang S yang memberikan persetujuan tanpa ada persetujuan pihak yang satunya. Wow. Nah, ini kita berbicara tentang kepantasan. Soal Betul. kepantasan. Yang kedua, Ya. kalau kita berbicara soal hukum, ini kan komersialisasi hal-hal yang bersifat privat. Benar. Jadi iklan itu dengan rumahnya itu masuk dalam wilayah privat. Iya. Ah, itu kan wilayah privat. Masa rumah, maaf ya, aku juga nggak mau kalau orang syuting di rumah saya tanpa izin gitu. Nah, itu kan privat saya. Oh, iya. Nah, di Ruben dia bisa masuk dalam persoalan privat anaknya. Itu rumah anaknya harus ada kenyamanan, ada keselamatan dan tidak boleh ada orang asing masuk. Lalu tidak boleh orang lain sembarang, apalagi anak perempuan kan? Iya. Nah, itulah menurut saya hal ini melanggar kepantasan. Ya, melanggar kepantasannya. Tidak pantaslah bahwa ada orang asing yang menggunakan itu mengkomersialisasi rumah itu tanpa ada izin salah satu pihak. Saya pikir begitu. Aduh, masih ada satu kok terakhir. Ya, silakan. Iya. Menurut Bang Nyoman, apakah masalah hak asuh anak ini antara Ruben dengan Sarwenda, apakah bisa atau bagusnya diselesaikan revisi aja dari Akta 39 atau kesepakatan pasca perceraian itu, ataukah melalui jalur hukum atau pengadilan, penggugatan pengalihan hak asuh anak? Terakhir Bang Nyoman, maaf, silakan Bang. Ya, saya pikir dengan undangan ini artinya sikapnya lebih ke non hukum ya, karena mereka mengirimkan undang itu artinya mengundang Ruben untuk membahaskan segala sesuatu yang dianggap polemik saat ini, kan begitu. Nah, kalau seandainya deadlock, misalnya tidak terjadi kesepakatan, maka maka satu-satunya adalah jalan hukum. Hukum itu adalah jalan akhir sebenarnya ketika tidak ada kesepakatan dua belah pihak. Tapi dengan catatan salah satu pihak, Mbak S ini tidak boleh ego. Yang kedua, setelah ada pertemuan, jalankan sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam notaris. Kalau tidak, berarti itu bisa menjadi alasan Ruben untuk melakukan gugatan. Kalau udah gugatan, nah bisa saja semacam orang lempar dadu itu bisa jatuh ke tangan Ruben semua atau bisa kembali sesuai, ini sangat tergantung. Jadi pandangan saya, walaupun memang dalam dimensi lawyer itu berperkara, tapi menurut saya ini jangan berperkara lah. Ini soal domestik yang bisa diselesaikan. Oke. Nah, sepanjang si S itu jangan egois gitu. Dan kalau saya menjadi Ruben, syaratnya cuma satu. Saya kasih nafkah, tetapi dengan catatan tidak ada orang ketiga di rumah itu. Kalau mau dengan cinta baru, buat rumah baru. Begitu. Syaratnya begitu. Terima kasih Bang Nyoman. Kalau saya jadi Ruben begitu. Kalau saya jadi Ruben begitu, Koko Hiro ya. Iya. Terima kasih Bang Nyoman. Ira Ya, tunggu. boleh. Oke, terima kasih. tahunnya. Baik, saya mandi dulu ya. Baru mau satu pertanyaan. Bang Nyoman, ketika Bang Nyoman terlambat jauh. Bang Nyoman, ketika Abang melihat dari posisi Abang manusia, jadi Abang ini lebih memilih banyak benarnya di Ruben atau di SW? Ayo silakan Bang. Kalau berbicara soal ada dua, jangan tunggal pertanyaannya. Sisi hukum dan sisi moral, sisi hukum atau sisi kemanusiaan. Sisi hukumnya, Sarwenda telah melanggar perjanjian itu yang dituangkan dalam notaris. Sisi moral, mencoba melepaskan anak itu dari kasih sayang ayahnya. Sementara Ruben itu bukan menjalankan haknya sebagai ayah, tapi menjalankan kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Beda di situ.
Jadi Ruben tidak sedang menuntut haknya, tidak. Ruben dibatasi untuk menjalankan kewajiban untuk memperhatikan anaknya. Itu kemon, ini kewajiban. Jadi kita orang tua nih yang punya anak nih semua. Bukan kita hak menjaga anak, tidak. Kewajiban menjaga anak. Kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan kasih sayang. Makanya 2 poin ini yang sangat penting harus dijaga oleh salah satu pasangan. 1, jangan memutus silaturahim. Karena kata dalam dimensi muslim, silaturahim adalah pintu kebaikan. Nah, dalam pintu kebaikan itu dia bisa mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Itu yang pertama. Dari sisi hukum, dia sudah melanggar akte notariat itu. Dianggap investasi. Jadi saya pikir itulah jawabannya Koko Hiro. Terima kasih Koko Hiro yang keren. Aku